Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan walafiat. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Gema Ali Yusdiansah dari program studi manajemen bisnis syariah dari Institut Nida Al Adabi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang berjudul Usaha Produksi dan Penjualan Bata Merah. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai peluang usaha bata merah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah. Baik, untuk mengawali presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa usaha ini dipilih. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, pembangunan rumah, ruko, maupun infrastruktur di Indonesia terus mengalami perkembangan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap material bangunan juga semakin meningkat. Nah, salah satu material yang hingga saat ini masih banyak digunakan adalah bata merah karena memiliki kekuatan yang baik, tahan lama, dan harganya relatif terjangkau. Nah, pengalaman saya berasal dari Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang. Di daerah tersebut dapat beberapa usaha bata merah. Nah, sehingga saya sering melihat langsung proses produksi maupun aktivitas jual belinya. Nah, dari pengamatan tersebut, saya melihat bahwa permintaan bata merah tetap ada, terutama ketika pembangunan rumah dan perumahan sedang berlangsung. Karena itu, saya tertarik menjadikan usaha ini sebagai rencana bisnis. Nah, setelah mengetahui alasan dipilihnya usaha ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan rencana bisnis tersebut. Nah, tujuan penyusunan rencana bisnis ini adalah untuk mengetahui apakah usaha bata merah layak dijalankan apabila dilihat dari aspek pasar, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Nah, selain itu, usaha ini juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah. Nah, setelah mengetahui tujuan penyusunan rencana bisnis, berikutnya saya akan memperkenalkan profil usaha yang akan dijalankannya. Nah, jadi kita masuk ke profil usaha. Usaha ini diberi nama yaitu Gema Berkah Jaya dan bergerak di bidang produksi serta penjualan bata merah. Nah, lokasinya ini berada di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Nah, visi usaha ini adalah menjadi produsen bata merah yang berkualitas, terpercaya, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Nah, sebagai contohnya, apabila ada pelanggan memesan sebanyak 20.000 bata, maka kami akan memastikan jumlah, kualitas, dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan. Nah, hal ini tersebut merupakan bentuk amanah kepada pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan produk yang ditawarkan beserta keunggulannya. Nah, di sini produk unggulannya yaitu produk utama yang dihasilkan adalah bata merah. Nah, yang dibuat dari tanah liat berkualitas melalui produksi baik, yang paling baik pokoknya. Jadi keunggulan produk ini adalah ukurannya seragam, kuat, tahan lama, memiliki harga yang kompetitif. Nah, dan didukung pelayanan yang ramah. Sebagai contoh, bata yang ukurannya seragam akan eh, memudahkan atau menyusun dinding sehingga hasilnya bangunan menjadi lebih rapih dan penggunaan semennya menjadi lebih efisien. Gitu. Jadi setelah mengetahui produk yang saya tawarkan atau yang ditawarkan, selanjutnya kita akan melihat siapa target pasar dari usaha ini. Nah, jadi untuk analisa pasar ini, jadi target konsumen usaha ini meliputi masyarakat umum, terus kontraktor, pemborong, toko material, pengembang perumahan hingga instansi pemerintah maupun swasta. Nah, pada umumnya, konsumen menginginkan produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, stok tersedia, dan pengiriman yang tepat waktu. Jadi sebagai contoh lagi nih, apabila ada kontraktor yang sedang membangun 10 unit rumah, tentu mereka membutuhkan pasokan bata dalam jumlah besar dan harus dikirim sesuai jadwal pembangunan. Nah, setelah mengetahui kondisi pasar, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari usaha ini. Jadi berdasarkan analisis SWOT, yaitu usaha ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu bahan baku yang melimpah, lokasi strategis, dan kualitas produk yang baik. Namun demikian terdapat kelemahan juga, yaitu proses penjemuran masih dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, di sisi lain peluang usaha ini cukup besar karena pembangunan di wilayah Bogor dan sekitarnya terus meningkat, apalagi di daerah Tangerang, yaitu BSD yang sekarang lagi pembangunan yang struktur yang cepat untuk membangun. Dan sedangkan yaitu ancamannya berasal dari pesaing dengan produsen lain maupun penggunaan material yang alternatif seperti bata ringan atau hebel atau batako, ya paling segitu. Jadi sebagai contoh, ketika musim hujan, proses penjemuran menjadi lebih lama sehingga waktu produksi ikut bertambah. Nah, kita masuk ke berdasarkan analisis tersebut, maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Yaitu berikutnya penjelasannya ini yaitu strategi pemasaran syariah. Nah, strategi pemasaran ini dilakukan dengan menawarkan produk berkualitas, harga yang adil, serta pelayanan yang baik.
Promosi dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp maupun Facebook, serta menjalin kerjasama dengan toko material dan kontraktor. Dalam menjelaskan usaha ini, kami juga menerapkan nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, sebagai contoh, apabila terdapat produk yang cacat, kami akan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada pembeli dan tidak menutupi kekurangan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses operasional dalam memproduksi bata merah. Nah, rencana operasional ini proses produksi dimulai dari pengolahan tanah liat, kemudian pencetakan, penjemuran secara alami, pembakaran selama kurang lebih 24 jam, dan diakhiri dengan pemeriksaan kualitas produk dipasarkan. Sebagai contoh, bata yang retak atau pecah saat proses restorasi tidak akan dijual sebagai produk utama agar kualitas produk tetap terjaga. Nah, agar seluruh proses tersebut berjalan dengan baik, tentu diperlukan pembagian tugas yang jelas. Oleh karena itu, berikut adalah struktur manajemen dan sumber daya manusia, yaitu usaha ini dikelola langsung oleh pemilik dan dibantu oleh 2 orang karyawan. Nah, pemilik bertanggung jawab terhadap perencanaan usaha, pemasaran, produksi, dan keuangan. Sementara itu, karyawan bertugas membantu proses produksi hingga menyusun hasil produksi. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerjaan akan menjadi lebih efektif sehingga target produksi dapat tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan keuangan dari usaha ini. Nah, modal awal yang dibutuhkan sebesar 80 juta. Kapasitas produksi direncanakan sebanyak 150 bata dalam satu siklus produksi selama 3 bulan. Nah, dengan harga jual 500 per bata, maka pendapatan diperkirakan mencapai 75 juta. Nah, setelah dikurangi biaya produksi sebesar 34 juta 500, laba bersih yang diperoleh diperkirakan sebesar 40 juta 500 di setiap siklus produksi. Nah, keuntungan tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, dan mengembangkan usaha. Nah, karena ini merupakan bisnis berbasis syariah, maka aspek kepatuhan syariah juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, jadi usaha ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, modal berasal dari dana pribadi sehingga terhindar dari unsur riba. Jadi seluruh transaksi dilakukan secara jujur, transparan, serta atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Nah, selain itu, usaha ini juga menghindari praktik gharar, maisir, dan segala bentuk penipuan. Sebagai contoh, apabila terjadi keterlambatan pengiriman karena cuaca, pelanggan akan diberi informasi sejak awal. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan bisnis Islam. Nah, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dan rencana bisnis yang telah saya paparkan tadi. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa usaha Gema Berkah Jaya memiliki prospek yang baik karena didukung oleh potensi sumber daya lokal, tingginya permintaan pasar, pengelolaan usaha yang baik, serta penerapan prinsip bisnis syariah. Harapan saya, usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, tapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkat perekonomian masyarakat sekitar, dan menjadi usaha yang membawa keberkahan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.